Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Akbar Al-Ghifari dan teman-teman saya Aris Sofyan, Danang Saputra, Aksal Ilhami dan Budi Ardian. Oke, itu anggota saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kami ya. Di sini saya akan memperlihatkan sistem yang sudah kami buat dalam beberapa bulan ini. Langsung aja kita akan menjelaskan yang pertama. Sebelumnya yang akan menjelaskan flowchart ini ialah Danang ya. Untuk Danang silakan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang ingin kami buat, yaitu koperasi simpan pinjam. Di sini ada entitas user, UI, dan admin. Di user dan admin ini akan melakukan proses login, menggambarkan data input dan output. Ini akan melakukan login, dan selesai itu kedua, yaitu user admin akan selesai melakukan login, akan melakukan proses cek validasi login. Di cek validasi login, mereka akan pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi, jika iya dan jika tidak. Misalkan kalau tidak, akan melakukan proses lagi ke login lagi. Selesai login lagi, ada juga dua pilihan ambil keputusan, ada iya dan tidak. Kalau tidak, akan melakukan proses tersebut, akan melakukan proses selesai, dan mereka tidak mau melakukan login. Dan misalkan kalau login lagi memilih kondisi ya, akan melakukan proses dari awal, yaitu melakukan login kembali. Dan user dan admin ini akan melakukan proses lagi ke cek validasi, akan mengambil keputusan terhadap suatu kondisi ya. Di sini menggambarkan data input, data admin, dan data anggota. Dan ada juga di admin ini ada data penyimpanan dan data pinjaman. Kedua data di admin ini akan melakukan proses. Data admin dan data anggota akan melakukan proses pengelolaan data admin dan pengelolaan data anggota. Sedangkan data penyimpanan dan data peminjaman akan melakukan proses pengelolaan data pinjaman dan pengelolaan data penyimpanan. Dan setelah itu, kedua proses tersebut akan melakukan sebuah laporan di entitas UI, Sebuah entitas UI ini akan membagi sebuah dokumen kepada user dan admin, dan mereka akan menerima sebuah proses yang dilakukan UI kepada
user dan admin. Kemudian user dan admin ini setelah mendapatkan sebuah laporan dari entitas UI, mereka sudah selesai membuat proses tersebut, membuat flowchart tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Danang ya yang sudah menjelaskan flowchart sistem informasi koperasi ya. Terima kasih untuk Bapak Danang. Untuk penjelasan selanjutnya yang dijelaskan oleh saya sendiri di diagram konteks ya. Langsung saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks. Langsung saja ya. Diagram konteks di sini ada anggota. Anggota ini ada data anggota, ada data simpanan, dan ada data pinjaman. Dan ini semua akan kita taruh ke dalam sistem informasi koperasi simpan pinjam yang akan kita buat. Dan sama saja seperti bagian ini, seperti ketua, dan di sini ada laporan anggota, laporan simpanan, dan laporan pinjaman. Nah, laporan ini semua akan ditaruh ke dalam sistem informasi ini. Di sini kami akan memprosesnya untuk menjadikan sebuah aplikasi nanti. Mungkin itu saja. Oke, dan selanjutnya, di diagram DFD, saya akan menjelaskan diagram DFD ya. Di sini sudah kita lihat admin. Admin ini sebagai pengontrol di dalam sistem ini, di dalam semua sistem ini. Jadi admin ini akan langsung pergi ke penginputan data ke anggota, terus ke laporan, langsung ke ketua. Nah, dan admin ini juga langsung menginput data simpanan ke laporan, terus ke ketua. Begitu juga admin langsung ke inputan data pinjaman, langsung pinjaman, terus pinjaman ini langsung ke laporan, menuju laporan ini langsung ke ketua. Nah, di data anggota ini akan menginput data simpanan sini, simpanan langsung ke laporan ketua. Terus anggota ini langsung ke sini juga ke input data pinjaman. Nah, langsung ke pinjaman, terus menuju laporan. Selesai laporan langsung ke ketua. Mungkin ini sangat simpel sekali ya untuk menyelesaikan sistemnya. Jadi kalian harus bisa mengerti apa itu sistem, apa itu aplikasi. Kalian harus mengerti ini ya. Dan yang selanjutnya itu penjelasan dari entity relationship diagram ya, yang akan dijelaskan oleh Aris Sofyan. Untuk Bang Aris Sofyan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Koperasi Simpan Pinjam dari Informatika A 2018. Saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram. Di sini kami memilih 4 bagian, yaitu anggota, pinjaman, tabungan, dan angsuran. Di mana di tabel anggota ini ada atribut nomor anggota, nama anggota, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat,
tanggal masuk. Nah, setelah itu anggota ini memiliki yaitu tabungan. Tabungan ini atributnya nomor anggota, nama, dan jumlah tabungan. Kemudian anggota ini memiliki atau melakukan pinjaman. Di pinjaman ini ada atribut nomor pinjaman, nomor anggota, jumlah pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah angsuran, dan bunga. Kemudian di bagian pinjaman ini melakukan atau menginstruksi untuk membayar ke angsuran. Angsuran ini memiliki atribut nomor pinjaman, tanggal angsuran, jumlah angsuran, dan angsuran ke berapa. Nah, demikian dari entity relationship diagram dari kelompok koperasi simpan pinjam. Oke, terima kasih kepada Bang Aris yang sudah menjelaskan entity relationship diagram ya. Terima kasih. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah desain sistem yang akan kami buat nanti. Desain sistem ini akan keren ya dilihat. Ini desainnya seperti ini nih. Ini desain login aplikasi koperasi simpan pinjam. Di sini tampilannya sangat membahana sekali ya. Ini tampilannya ini berwarna abu-abu. Di sini abu-abu, di bagian ini warna putih. Terus ada tulisan anggota dan ke username, ada password dan ada login. Sini ada kotak ya, kotak warna biru. Ada password, tombol password, terus ada password, ada tombol login. Di sini tombol login akan berubah ya, berwarna biru. Belum saya perkirakannya. Pokoknya tombol login ini akan berubah nanti ketika saya taruhkan kursor saya ke sini, maka tombol login akan berubah ya. Oke, mungkin itu saja. Dan langsung ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bapak Budi Ardian. Langsung ke menu dashboard untuk Bapak Budi Ardian. Silakan menjelaskan Bapak Budi. Setelah pembahasan mengenai desain dari menu login yang telah disampaikan teman saya, selanjutnya saya akan membahas tentang desain dan fungsi menu yang terdapat di menu dashboard dari desain sistem yang akan kami buat. Desain menunya ini kami rancang untuk bisa sesimpel mungkin agar dapat membuat anggota-anggota koperasi simpan pinjam tersebut dapat lebih cepat memahami sistem yang kami akan buat ini. Melihat beberapa anggota koperasi yang masih bisa dikatakan gagap teknologi. Terdapat 2 kolom pada menu dashboard ini. Kolom pertama berisi tentang menu profil yang berisi tentang data-data diri dari anggota koperasi tersebut. Biasanya terdiri atas identitas, nama, tempat tinggal, nomor yang bisa dihubungi, dan dokumen-dokumen yang terdapat nomor identitas di dalamnya. Selanjutnya yaitu menu laporan yang berisi tentang data-data transaksi dari anggota-anggota koperasi seperti peminjaman, simpanan, angsuran, bunga, dan sebagainya. Selanjutnya menu pengaturan yang berfungsi untuk mengatur beberapa
hal yang ada pada sistem yang akan kami buat ini, seperti bahasa, kata sandi, merubah kata sandi, dan merubah tampilan warna dari sistem kami. Terakhir, menu buat bantuan yang terdapat di dalamnya panduan-panduan untuk bisa memudahkan anggota koperasi dalam menggunakan sistem yang akan kami buat ini. Selanjutnya masuk ke kolom kedua. Kolom kedua terdapat menu simpanan dan pinjaman, yang dimana menu ini adalah menu inti dalam sistem ini. Dalam menu ini anggota dapat langsung memilih simpanan atau pinjaman, serta memilih jenis-jenis pinjaman atau jenis-jenis simpanan. Setelah itu anggota tinggal menentukan atau memasukkan nominal pada menu ini untuk segera melakukan transaksi, sehingga transaksi tersebut lebih cepat disetujui oleh pihak koperasi. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini, terutama untuk Bapak Yudi, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan dari kita semua, dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kami presentasikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.